asar, nganter anak sekolah, nyiapin makan sore, ndak bisa. Nah, kalau habis asar nggak bisa, habis maghrib nonton TV, nonton akademi dangdut. Sekarang lagi masuk babak final. Kalau habis maghrib nggak bisa, habis isya. Habis isya juga nggak bisa. Ini masih banyak WA yang belum dibuka, masih banyak chattingan macam-macam. Ya udah, kalau mau tidur capek. Nah, kalau nggak bisa, ya udah nggak usah baca, silahkan sembujung mujur ngalor diyasinke. Banyaknya dulu banyak orang sakit gara-gara kurang mangan. Makanya kalau periksa ke dokter sama dokternya selalu dibilangi madang sing akeh. Madang sing akeh, dipadangi akeh tenan. Ya waras wong penyakite mergo kurang madang. Halo? Betul? Lah sekarang banyak orang sakit itu gara-gara kokean panganan sekarang. Makanya kalau periksa ke dokter sekarang itu dinasihati jangan makan ini, nggak boleh mangan itu, nggak boleh mangan ini. Penyakitnya kokean panganan. Lah sekarang banyak orang yang lupa kalau nikmat yang berupa pangan itu pemberian Allah. Betul, sekarang itu sudah murah sandang. Ayo toh sayang nyaut, sekarang sudah murah sandang ya, cuma kitanya yang kurang pandai bersyukur. Jeh rumangsa ngersula wae, jeh rumangsa kurang baik. Coba ingat masa-masa dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang orang sudah bisa nyandang rapet, mangan wareg. Yang ketiga, papan. Papannya udah bagus-bagus. Rumahnya orang sekarang, tempat huniannya sekarang udah bagus-bagus. Perasaan geger kunci sekarang udah nggak ada rumah yang jelek. Kalaupun ada rumah jelek, dapat program bedah rumah. Kalau orang dulu rumahnya dari bambu, dari kayu, bolong-bolong. Kalau lagi musim penghujan becek dalam rumah, kalau musim kemarau berdebu sampai tinggal rumah undur-undur. Dulu sini ada undur-undur enggak? Lah iya, sekarang nyari undur-undur kangelan, susah. Rumah udah pada keramikan, cor-coran, marmeran, betul? Kalau rumahnya orang dulu itu bolong-bolong. Kalau lagi malam itu ada angin wuwuk dingin, tidur itu kemulan pakai sarung, tak ditarik mendur sirai ketutupan, sikil kademen, tarik mengisor sikil ketutupan, sirah kademen, akhirnya melungker kaya terenggiling. Tidurnya beralaskan tikar dari daun pandan, banyak tingginya itu celekit ngisor okeh tinggine, dhuwur okeh nyamuke, dadi turu kaya wong senam kae. Ngisor kukur-kukur, dhuwur teblek-teblek. Lah sekarang tidurnya udah di spring bed, mentul mendut, bangun tidur itu dapat iler telung ember. Rumahnya ibu udah bagus-bagus kok. Kalau ada yang merasa rumahnya jelek itu hanya perasaan saja. Yang kedua, kenapa kok merasa rumahnya jelek? Sebab ada tetangga bangun rumah lebih bagus dari rumah sampean. Jadi rumah sampean itu cuma salah posisi. Ya kalau pengen kelihatan bagus ya digotong rumahnya. Coba jejerke omah sing luwih elek, engko rak ketok apik omahmu. Apik eleke omah iki padha karo wajahe wong. Wong wadon ya ana sing ayu, ana sing elek, tergantung jejerane, Bu. Jejer wong elek-elek ketok ayu sampean, jejer wong ayu-ayu ya ketok. Nah, makanya ibu-ibu kalau pengen cantik gampang, lungguh sak lungguh sing hati-hati, nyari rombongan elek. Mesti ayu dhewe sampean. Disyukuri. Haro wong saiki wis do iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget. Loh, bikin kata-kata kayak gini susah, ndak gampang. Makanya yo 4 kendaraan. Sekarang udah punya kendaraan bermotor semua. Geger kunci itu nggak ada orang yang nggak punya kendaraan bermotor. Jarang sekarang orang kemana-mana jalan kaki kayak orang zaman dulu.
Kalau dulu pergi haji itu pulang pergi bisa 6 bulan 7 bulan, terbang itu mulai 1977 kalau nggak salah. Nah orang sekarang pergi haji, wah cepet banget. Sini embarkasinya mana sini? Solo Jeddah cuma 8 jam, cepet naik pesawat, wang itu. Kenapa? Ya pesawat masa kok cerut itu. Yuk pesawatnya bojomu. Dulu yang punya mobil sekecamatan nih paling cuma 1-2, betul? Nah, sekarang hitung mobil sekecamatan Songgom, bingung sampean saking banyaknya, apalagi sepeda motor. Serumah ada 5 orang, sepeda motornya sekarang juga 5. Kalau zaman dulu ada sepeda motor masuk kampung, dikejar terus diambuti peting ini. Biyen, orang sekarang wis do iso mlaku cepet. Dadi nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet. Nah, bikin kata-kata kayak gini susah loh, nggak gampang loh. Makanya yo pengen murah yo bojomu kon ceramah. Ngeyel ae. Larang murah itu tergantung kualitas. Nomor 5 anggaran. Sekarang mana ada orang nggak punya duit? Kalau ada orang bilang nggak punya duit itu bukan karena nggak punya, kurang banyak, betul? Lo kalau orang zaman dulu nggak punya duit nggak punya beneran. Kalau sekarang kurang banyak. Rata-rata sekarang udah pada punya rekening. Wong saiki duitnya oke sampai dompetnya kebek. Nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek. Lho nggih kata-kata ngene iki angel, ora gampang. Mula ya lho iya. Sekarang orang itu sebenarnya wis ya Allah cukup sudah. Nomor 6 keselamatan. Uripe do selamat, pekerjaane do selamat. Alhamdulillah. Mriki rak mboten wonten to sing ketangkep KPK. Arep mriksa apamu? Loh, kita diberi keselamatan oleh Allah, ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Sekarang mulai ada loh yang tidak selamat. Mohon maaf, pejabat yang tidak selamat ada apa enggak? Ada Pak Lurah, ada. Lo akeh jarene Pak Lurah, akeh. Yang pejabat tinggi aja bisa enggak selamat, apalagi yang orang kaya yang tidak selamat ada apa enggak? Ada. Anak-anak kita yang tidak selamat loh, yang laki-laki kena narkoba, yang perempuan kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Gus yang tidak selamat ada apa enggak? Ustadz yang tidak selamat ada apa enggak? Kiai yang tidak selamat ada apa enggak? Loh dikira kalau sudah kiai, bunyai, ustadz, ustazah jaminan mesti selamat. Enggak, makanya kita harus hati-hati dan alhamdulillah kita diberikan keselamatan oleh Allah. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan. Yang nomor 7 kesehatan. Sami sehat nggih? Alhamdulillah, ini yang datang yakin orang-orang sehat semua. Buktinya nggak ada yang diimpus, nggak ada yang nafasnya pakai oksigen, nggak ada yang diangkut pakai ambulan, berarti semuanya sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang jarang orang penyakitan kayak orang dulu. Penyakitnya orang dulu itu korengan, cantengan, kutilen, pelentingan, bubulen, gondongan, cureken, apa? Sumbuken. Ya penyakitnya orang dulu kan ken-kenan itu.
Nah sekarang ya Allah sami sehat-sehat alhamdulillah. Maka kesehatan ini harus terus diikhtiari karena sehat itu penting. Penting. Orang imannya kuat kalau nggak sehat ibadah, iman hebat kalau nggak sehat, sholatnya nggak bisa sempurna, nggak bisa sholat sambil berdiri. Ramadan nggak kuat puasa, lah kan nggak sehat. Meskipun banyak duitnya nggak bisa haji, nggak bisa umroh karena nggak sehat. Maka Rasulullah memerintahkan is'alus sihhata wal afiyah ba'dal iman. Kalian tuh setelah punya iman, mintalah kepada Allah agar diberikan kesehatan. Penting sehat itu. Coba bapak-bapak, misalnya bapak punya istri cantik, menarik, ayu, kemrusu, keboy, semlohai, aduhai, imut yahud, bahenol, menomenal, sema, kembelenak, kemontok, kementek, kemolek, kinyis, mingis, mentang-mentang, moblong, denok, debleng. Kayak yang tepuk-tepuk itu. Cantik, tapi misalnya ini bapak punya istri cantik tapi sakit-sakitan, ayo coba pak, apa enaknya? Dikeloni nang kumat mengine, ngik, tidure ngorok pisan, ngikrok, yang ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor. Ya sama bu, misalnya ibu punya suami ganteng, gagah, tinggi besar, kuning, kulite sak untu-untune, tapi sakit-sakitan, ayo coba. Dioncat ancetke meneng baik. Iki urip apa mati wong iki. Diobat-abit kok ora ono sing ngobah iki. Bingung sampean. Makanya sehat itu penting. Muga-muga sehat kabeh. Nah, sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Nah, ngono wis ora paham pokoke yes wis nyonge lega. Fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Nah, ngono wis. Para edan-edan sekalian. Ndak nyongi kalau ngomong kayak gitu itu bahasa akrab. Bukan kok melecehkan, merendahkan, ndak, itu udah bahasa saya mulai dari dulu. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Nah orang sakit itu ya karena 5 hal itu yang nggak balance, 5 hal itu yang nggak tercukupi dengan baik. Yang sering dilupakan orang itu tentang spiritual. Padahal ini paling penting. Asal kebutuhan spiritual tercukupi dengan baik, insya Allah dijamin nggak bakal sakit-sakitan. Ibadah itu dijalankan, wes ibadah ki lakonono, ora sehat sampean, ora bakal sakit-sakitan. Karena semua ibadah itu menyehatkan. Puasa menyehatkan, sholat menyehatkan, ngaji kayak gini menyehatkan. Puasa jelas, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Apa hubungannya puasa dengan kesehatan? Banyak. Gini Bapak Ibu para jamaah, tubuh kita manusia itu seperti tanaman. Tanaman memang butuh siraman air. Kalau nggak dapat siraman air, tanaman itu mati. Betul? Manusia butuh makan minum. Kalau nggak makan nggak minum, manusia akan mati. Betul? Nah tapi jangan karena tanaman itu butuh siraman air kemudian digerojok terus-terusan sama air, gerojok terus-terusan sama air. Yang terjadi malah the bosok. Apa bahasa sini? Hah? Apa? Bonto. Ya bonto jadinya. Tak catet bosok adalah bonto. Lah iya, manusia butuh makan, butuh minum, tapi jangan karena butuh makan, butuh minum terus tiap hari terus-terusan makan minum. Yang terjadi ya jadi bonto. Ibarat mesin harus ada istirahatnya. Mesin kalau dioperasikan terus-menerus, yang terjadi adalah the logrok. Ya enggak ngerti logroknya. Apa? Bodol. 2 bodol. Tak catat. Ya kayak gitulah. Lah mesin kita ini kalau tiap hari dioperasikan untuk makan minum, ya jadinya logrok bodol itu. Maka harus ada diistirahatkan. Setahun 12 bulan diistirahatkan 1 bulan Ramadan dengan berpuasa.
Lebih bagus lagi seminggu 7 hari diistirahatkan. Nah, tiap hari Senin sampean nyenen, tiap hari Kamis sampean ngemis. Sholat itu menyehatkan Bapak Ibu. Gerakan-gerakan sholat itu jauh lebih menyehatkan dibanding gerakan senam jenis apapun. Jangan diremehkan loh ya. Walaupun kelihatannya sholat itu hanya entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek. Entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek. Bangun lagi ya entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek. Cerekal bangun lagi entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek. Tapi ternyata jauh lebih menyehatkan daripada gerakan senam jenis apapun. Tapi tolong sampean kalau sholat nggak boleh ya diniati senam. Nggak boleh. Loh, kenapa orang rukuk kok begini, merkungkung begini? Ini Masya Allah hikmahnya luar biasa. Apalagi sujud, kenapa harus mendelosor dan menyosop? Kepala lebih rendah daripada bokong. Wah, terus kakinya semuanya menjejak. Ini luar biasa menyehatkannya. Makanya maaf simbah-simbah kiai, simbah-simbah bunyai itu sampai sepuh-sepuh, sehat-sehat, nggak aneh-aneh. Pernah lihat ada Mbah Yai pagi-pagi di depan rumah push up, daldul, nggak ada. Yaitu sholatnya itu, karena sholatnya bukan hanya 5 waktu tapi 7 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Sama kayak warga geger kunci, sholatnya juga sudah 7 waktu nggih. Pret. Orang kalau sholatnya 7 waktu itu wajahnya mencorong. Lah wajahmu mencureng gitu kok. Maka ibu kalau pengen sehat, sholat itu Bu, ndak usah aneh-aneh. Senam, idalidul. Depan balai desa pakai musik. Pimpinannya kepala desa. Coba itu ada instrukturnya coba. Nah kalau udah senam coba, atau maaf pakaiannya mesti pakai kaos, pakai training. Nah melefet ngafret itu. Ya bodinya bagus itu, wong bodinya kayak sumpel bom itu. Kayak mumbul dul. Kayak gembol kucing anakan kayak dul. Pakai musik kayak gerakannya. Masya Allah, pakaiannya melefet. Ya saya itu kalau melihat yang kayak gitu ya Allah seneng. Maksudnya seneng ngingetin, siapa tahu jadi ladang pahala. Ngono. Sholat itu yang menyehatkan luar biasa kok. Ngono lho Bu, dah sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan. Ini udah kita dapat tiap hari. Nah karena saking seringnya sehingga kita lupa kalau itu nikmat pemberian Allah. Makanya kita disindir sama Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Itu di surat Ar-Rahman diulang-ulang berkali-kali. Betul? Alah meskipun nggak pernah baca Quran jawab betul gitu loh biar nyongnya lega. Betul? Nah kalau gini kan kelihatan oonnya. Itu ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang berkali-kali. Kenapa? Ya saking banyaknya dan saking seringnya manusia itu melupakan bahkan mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu. Yuk kita sadari para jamaah bahwa itu semua nikmat pemberian Allah. Makanya Qur'annya dibaca. Al-Qur'an itu artinya bacaan. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa ikut program One Day One Juice. 1 hari 1
Hari ini jus mangga, besok jus apel, besok jus pepaya, besoknya jus melon, besoknya jus semangka, ngoten nggih. Sampeyan kalau bisa satu hari satu juz berarti sebulan khatam sekali, setahun bisa khatam Quran 12 kali, keren. Ayo yang khatam Quran setahun. Oh nggak ada, ya udah kalau satu hari satu juz masih keberatan, one day setengah juz. Itu nanti setahun bisa khatam 6 kali. Yang khatam Quran setahun 6 kali, angkat tangan. Nggak ada, ya udah masih keberatan, one day seperempat juz berarti nanti setahun khatam 3 kali. Yang setahun bisa khatam Quran 3 kali, angkat tangan. Masih nggak ada lagi. Alhamdulillah itu top itu. Setahun berapa kali mas? Hah? Hafal Quran ya? Nggak. Alhamdulillah ada ternyata yang setahun bisa khatam 3 kali. Top, nanti tak panggil mas. Nanti habis ini. Ya nanti. Wes nemu siji aku. Ini top ini. Setahun sudah masih bisa khatam 3 kali, keren loh. Sampean bulan Ramadan aja nggak khatam. Kenapa? Karena lebih banyak pegang betul? Lebih banyak mana pegang Quran sama pegang HP? Makanya sampai ibu-ibu itu sekarang kalau tidur ngeloni, sampai nggak sempet ngeloni. Ya Allah, Bu, kalau setidaknya kita ya surah Yasin itu tiap hari. Surat Yasin itu loh. Jangan sampai enggak Yasin qalbul Quran. Surat Yasin itu hatinya Al-Quran. Orang yang enggak pernah baca surat Yasin itu kayak manusia yang enggak ada hatinya. Gila nih. Dibacalah kapan? Ya sebisanya. Kalau bisanya habis subuh ya habis subuh. Ya enggak bisa. Habis subuh itu waktunya masak. Ya udah, kalau habis subuh nggak bisa, habis duha. Kok duha? Kerja di sawah, di pasar nggak sempet. Ya udah, kalau habis duha nggak bisa, habis duhur. Sibuk, lipet-lipet baju macem-macem, jenguk orang sakit macem-macem. Ya udah, kalau habis duhur nggak bisa, habis asar. Nganter anak sekolah, nyiapin makan sore nggak bisa. Nah, kalau habis asar nggak bisa, habis maghrib nonton TV, nonton Akademi Dangdut. Sekarang lagi masuk babak final. Kalau habis maghrib nggak bisa, habis isya. Habis isya juga nggak bisa. Ini masih banyak WA yang belum dibuka, masih banyak chattingan macam-macam. Ya udah, kalau mau tidur capek. Nah kalau nggak bisa, ya udah nggak usah baca, silakan sembujung mujur ngalor diyasinke. Halo, ya Allah, udah. 7 macam nikmat tadi. Ayo kita gunakan sebagai modal untuk menyempurnakan agar menjadi berapa? 10. Berarti kurang berapa? Iya, alhamdulillah waras kabeh. Semangat tuh sayang. Kalau kamu semangat, aku juga semangat. Nanti ceramahnya lama. Tapi kalau kamunya loyo, aku juga ikutan loyo. Aku tuh tergantung kamu. 7 macam nikmat ini ayo kita jadikan modal untuk menyempurnakan agar menjadi berapa? 10. Berarti kurang berapa? 3. Yang 3 itu apa? Yang 1 berarti ke-8 syukur nikmat. 2 berarti ke-9 berjuang jadi orang terhormat. 3 berarti yang ke-10 sukses dunia akhirat. Syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, yakin sukses dunia akhirat. Loh 3 ini akhirannya at. Ini nggak gampang, makanya yuk
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kenapa sih 7 ini kok harus disempurnakan jadi 10? Begini Bapak Ibu seluruh jamaah, kalau hanya 7 nikmat tadi itu cuma di dunia saja, nggak sampai saja. Ini masih didengerin apa enggak ya? Kalau dapat nikmat-nikmat yang hanya di dunia saja, rugi. Harus disempurnakan dunia akhirat. Kenikmatan dunia ini kamuflase, understand? Ya wes ora ngerti gak apa-apa, pokoknya yes. Bahasa Qur'annya mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Apa bahasa sini? Ngapusi itu apa bahasa sini? Oh, nggoroi, kenikmatan yang nggoroi. Loh, nikmat dunia itu nggoroi. Buktinya apa? Enak permulaannya saja, makin lama hilang enaknya. Itu nikmat dunia. Kalau nikmat sejati, nikmat sesungguhnya, nikmat hakiki, itu nikmatnya terus-terusan, nggak ada jeda, nikmatnya terus-terusan. Itu nikmat sejati, nikmat hakiki. Yang namanya nikmat itu ya nikmat terus-terusan, bahkan semakin lama semakin nikmat, 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 semakin nikmat. Ah, ora direken aku. Kalau yang namanya nikmat itu nikmatnya terus, nggak ada henti. Terus makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Itu nikmat beneran, nikmat surga. Kalau di dunia kan cuma nikmat permulaannya saja. Coba makan di dunia, ya nikmat ya hanya permulaannya saja. Puluhan pertama, sendokan pertama nikmat, apalagi perutnya lapar. Pertama nikmat. Coba teruskan 50 piring. Halo? Minum di dunia, loh, nikmatnya ya teguhan pertama itu. Teguhan pertama nikmat, apalagi pas haus. Ayo teruskan 100 gelas. Makan sate, nikmatnya ya sunduk pertama itu, 1 tusuk pertama. Teruskan 100 tusuk. Ini bukti kalau nikmat dunia itu goroi. Nikmatnya hanya permulaan saja, makin lama makin gak nikmat. Kalau nikmat surga itu nikmat sejati, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Makan di surga, sendokan pertama dengan sendokan ke 200 lebih nikmat sendokan ke 200. Minum juga begitu, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat terus gitu. Nah, ada yang mikir, nah kalau makan minum terus ngisingnya gimana? Tenang, di surga sudah nggak ada acara ngising. Stop di sana. Keluar jadi keringet, baunya harum. Ya, infonya ngono. Di surga. Halo? Maaf, hubungan intim suami istri, kumpul bojo di dunia. Nikmatnya ya pertama tok itu, udah. Ayo teruskan 5 jam. Protol dengkulmu. Kuklek gegermu. Kalau di surga, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Besok bapak-bapak, ibu-ibu, sampean-sampean semuanya di surga kalau jadi. Sido apa ora? Ya nek sido. Insya Allah apa? Sampean ini rika-rika ini nanti kalau jadi di surga, yang laki-laki tambah gagah, tambah kuat, tambah perkasa, tambah ganteng, tambah bagus, tambah ganteng, tambah bagus, tambah gagah, tambah kuat. Nah, muda terus, nggak ada tua, nggak ada. Penduduk surga tua itu nggak ada, semuanya muda. Kakek sama cucu seumuran. Masya Allah, yo infonya gitu. Ya sama-sama belum ke sana kok. Kan kita berdasarkan info Pak Lurah.
Iya, A1 itu. Nah yang perempuan juga gitu, tambah cantik, tambah cantik, tambah cantik, tambah cantik, tambah cantik, tambah. Kalau di dunia laki-laki itu ganteng gagah berapa tahun, nggak lama, sampai umur berapa ya, kalau masih muda lari 10 kilometer kuat, begitu udah tua nyeret. Ya kayak saya sekarang masih bisa teriak-teriak, nanti kalau udah tua jangankan teriak-teriak, bersini lo untuk merotoli kabeh. Lama kok di dunia ini kan makin loyo, makin loyo, makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah, akhirnya betul? Lah iya, kalau hanya di dunia ya rugi toh. Berapa lama nikmat di dunia ini? Sebentar. Maaf, perempuan juga begitu. Cantiknya perempuan di dunia itu loh berapa lama? Nggak lama. Ya sekarang masih kelihatan cantik-cantik. Nggak lama. Perempuan itu kalau umurnya masih 20 sampai 30 tahun, itu ibarat bola itu yang dipakai main sepak bola. Bola satu yang ngerebut 22 orang, itu masih banyak pemain cadangan. Tapi nanti kalau umurnya udah 30 sampai 40 tahun berubah jadi bola voli. Yang ngerebutan tinggal 12. Umur 40 sampai 50 tahun berubah lagi jadi bola pimpong. Tinggal 2 yang ngerebut, paling banyak 4 kalau mainnya ganda. 50 tahun ke atas berubah lagi jadi bola golep. Ya cuman 1 itu tendang ter, bolanya hilang, biane hilang ya wes, nyari bola lain. Makanya yang masih muda-muda itu jangan sok cantik. Dengerin itu, weh kudung coklat, dikasih wajah cantik dikit aja jalannya jentit, celemar, nggak lama. Cantikmu itu ya karena masih muda, nanti bentar lagi ya kayak belakang itu loh. Nah, noleh. Nah itu loh, malah yang dibikin contoh ikut noleh. Nah itu wis kendo kabeh. Kalau sekarang masih muda, kenceng-kenceng. Senyumnya, lirikannya, pipinya gindur mindur kae, semane neratap ke jantung. Jadi wong lanang dia semiki jantungnya duduk. Lirikane medhot ke kolor. Ya wong lanang diliriki ndudul kon jero del kolore pedhot kae. Ya masih muda. Coba nanti kalau udah tua, kendo kabeh, ngedep kocok ngelirik karo mengenge, yo nyawang ayang-ayangnya dhewe wedi. Dikira dalam kaca ada mak lampirnya. Pipine wis kempong, untune ompong, dodo ki asale mentek-mentek hari tengere tok. Kewer, make BH yo mbrosot, BH-ne dikencengi yo anjlok. Nggak cukup nanti waktunya sayang, nggak cukup. Kalau kurang ya nanti malam sambung lagi. Saya itu hari ini di Brebes 4 tempat saya, ya Allah. Habis terus besok geser ke Cirebon, seminggu loh saya nggak pulang. Siapa ngomong oleh okeh gitu. Pikiran kok nggak mikir capeknya. Makanya kalau cuma nikmat di dunia rugi. Ayo yang kaya, kekayaan di dunia berapa lama bisa dinikmati, duitnya banyak, sembarang barang iso dituku, berapa lama, nggak lama, begitu udah tua, daging takut, gorengan takut, gajah takut, bayem takut, gula takut. Orangnya gagah loh takut sama gula. Ada apa enggak? Ada, sekarang orangnya di panggung. Duduk nggak berdiri orangnya, ganteng bagus gagah tapi sama gula takut, sama daging takut, sama gorengan takut, sama durian takut. Kan udah nggak bisa merasakan nikmat. Nggak lama
Makanya kalau diberi kekayaan nggak usah dipamerkan, nggak usah disombongkan, nggak lama itu, nggak lama. Udah dikasih penyakit dikit aja sama Allah, selesai. Gitu loh. Woi. Ya Allah, berapa tahun? Nah, sekarang masih jadi kapolsek. Orang kalau ketemu siap dan siap dan siap dan apa selamanya jadi kapolsek? Ya udah pensiun, selesai. Gitu loh. Ijen. Nah, kalau nggak terima ya biar turun tuh gitu aja. Yang saya sampaikan bener kok. Itu loh, maaf, udah di lurah. Berapa tahun? Nggak lama, itu aja kadang 2 periode modal urung balik. Makanya tolong kalau dikasih amanah jabatan nggak usah disombongkan. Kadang ada ya, kasih pangkat jabatannya sombongnya, jalanin degek-degek kayak gini. Kesenggol orang dikit marah-marah. Jangan macam-macam saudara sama saya. Saudara nggak tahu ya siapa saya? Loh, lali, namanya sendiri lali. Padahal pangkatnya apa? Pangkatnya itu wakil RT. Anyel kayak nggak lama rugi. Bajuku lo lengannya kepanjangan. Orang sini belum denger ya. Sekarang hitungannya itu per menit. Bapak Ibu maaf kalau hanya di dunia rugi. Makanya harus disempurnakan 3 tadi. Yang pertama syukur nikmat, yang kedua berjuang jadi orang terhormat, yang ketiga yakin sukses dunia akhirat. Ayo pertama syukur nikmat yang ada kita syukuri. Coba kita sadari berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah menyadari banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nanti akhirnya kita akan seneng sama Allah. Sampai-sampai kita malu. Ya Allah, nyonge yang sing kaya ngene wae lho ya Allah, kok diparingi nikmat kaya ngene akeh. Ya Allah, malu ya Allah, malu. Aku ini sering melanggar aturanmu ya Allah, tapi masih engkau berikan nikmat. Ya Allah, malu ya Allah. Padahal bibirku ini udah lecek loh ya Allah. Suka ngomel-ngomelin suami. Ada enggak? Ada. Orangnya pokoknya sekarang duduknya sikile sembujung gini orangnya. Itu yang suka ngomel-ngomelin suami. Lah ditekuk sikile ya itu orangnya. Aku ini sering melanggar aturanmu ya Allah, ya Allah. Tapi masih engkau berikan nikmat yang kayak gini. Malu aku ya Allah. Senin Kemis juga nggak pernah puasa. Aku lebih sering tiktokan daripada baca Quran. Malu ya Allah. Padahal rumahku deket sama masjid, tapi aku nggak pernah sholat jamaah. Ada apa enggak? Ada. Pakai jilbab warna hitam. Malu aku ya Allah loh. Kalau udah kayak gitu kan seneng sama Allah nanti. Mau ganti jilbab. Sehingga nanti ringan menjalankan perintah-perintah Allah. Karena ngerasa dikasih banyak nikmat. Sehingga yang ada mari kita syukuri. Dengan cara dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati. Rugi. Ada loh orang itu hanya sibuk nyari tapi nggak sempat menikmati. Sibuk nyari duit, tapi nggak sempat menikmati duitnya. Ada apa enggak? Sibuk bangun rumah tapi nggak sempat menikmati rumahnya. Ada. Rumahnya bagus, megah, mewah, indah, dia tinggal di penjara. Ya Allah, sibuk nyari makan sampai nggak sempet makan sendiri. Ada penjual nasi itu saking sibuknya melayani pembeli sampai nggak sempet makan, tahu-tahu geblak. Rugi lah, kapan leh nikmati? Halo, nyari duit. Begitu dapat duit beliin sapi.
nyari lagi duit, begitu ngumpul belikan sapi, nyari lagi duit, begitu ngumpul belikan sapi, gitu terus. Sapinya 15 dirawat sendiri. Lihat bagusan sapi ini karo wonge, sapi ini bagus-bagus, burus-burus, bersih-bersih, wonge kaya ula dumung. Dia malah diperbudak donya toh. Nyari duit, ngumpul banyak belikan sawah, nyari duit, dapat banyak belikan sawah, gitu terus. Kapan menikmatinya? Sawahnya berhektar-hektar, lihat bersih sawahnya daripada orangnya. Rupane wonge nganti kaya galeng. Ayo dinikmati pemberian Allah. Kapan le nikmati, Bu? Sekali-kali makan di restoran, ngono lho, menikmati. Bendino tahu tempe pindang, ikan asin, tahu tempe pindang, ikan asin. Urip model apa? Geger kunci. Lho terus nikmatmu kapan? Gitu loh. Loh, ini bukan bermakna sombong apalagi mubazir, enggak. Menunjukkan kepada Allah, ya Allah ini nikmat pemberianmu, aku nikmati agar aku sehat kuat untuk bekal modal mengabdi dan beribadah kepadamu. Ngono carane. Halo, duit banyak bapak-bapak, ayo budal umroh, gitu loh. Hidup cuman sekali, nggak punya pengalaman luar negeri. Urip neng ngutek kubak-kubek, geger kunci songgom, urip model apa ngono. Hidup sekali nggak pernah naik pesawat, Pak. Hidup cuma sekali, nggak pernah ketemu pramugari. Bendino ketemu bojomu sing burek-burek. Hidup sekali, nggak pernah nginep hotel. Nah kono budal umroh kono, kalau punya duit dinikmati. Mau dipakai apa coba? Ninggali anak, keenakan anak sampean jadi budaknya anak. Orang tua kok nggak cerdas. Orang tua oon itu namanya. Loh, sampeyan yang pertentangan, pontang-panting, kerja keras ndak karu-karuan, ngumpul duit banyak, terus yang menikmati anak, sampeyan mati. Oon. Halo? Dinikmatilah, maaf ya kalau duitnya banyak, ya dinikmati, beli mobil yang agak bagus, jadi suspensinya enak, kalau perjalanan jauh nyaman. Masa duitnya ratusan juta, miliaran, beli mobil harga 28 juta. Mau dipakai starter ora kena, cekikikikik kelekek, cekikikikik kelekek, cekikikikik kelekek. Kena-kena ingin tani dalan modon kayak didorong wong sekampung kayak guduk jendit baru kena begitu gasnya dipidik suaranya prokotok dipakai belok pintunya buka dewe, mau ditutup dipegang malah protol, tangki dipasang jirigen. Urip model apa ngono. Ayo dinikmati pemberian Allah. Loh, pian belum sholat asar sayang. Ini waktunya tadi sama panitia saya dibisikin 25 menit. Ini namanya syukur nikmat. Itu loh Bapak Ibu, maaf kalau udah seusia-usia kita ini waktunya mengamalkan. Kalau tembang lir-lir tadi sudah saatnya jadi cah angon, suruh menek blimbing. Ayo to sayang, nyaut iki Jawa apa gibas to kok ora nyaut iki. Bocah angon disuruh menek. Nah, jangan hanya lir-lir terus. Makanya kalau ditembangkan itu cah angon, penek no blimbing. Nah, kenapa kok enggak penek no kates kuwi, kok enggak gitu? Penek no gandul kuwi. Ya Allah. Kita disuruh jadi cah angon, disuruh menek. Ayo,
menek itu naik apa turun? Kok bapak-bapak kok gak jawab ya? Yang dijawab malah yang kulino dipeneki. Menek itu naik apa turun? Hidup harus selalu naik, jangan sampai turun. Hidup itu harus selalu naik, bertambah kebaikannya, tambah tinggi derajatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai turun. Diteruskan apa enggak ini? Lanjut apa enggak ini? Kalau kita lanjut harus konsentrasi, harus betul-betul diperhatikan. Jangan hanya jadi lir-lir terus. Sekarang udah waktunya cah angon, menek, blimbing. Angon itu artinya ngemong. Berarti kita harus angon, ngemong sekujur tubuh kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam, zahiron wa batinan. Mripate dingon, pikirane dingon, kupinge dingon, irunge dingon, lesane dingon, atine dingon, tangane dingon, sikile dingon, pikirane dingon, kabeh diangon. Nanti penjelasannya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya kapan-kapan undang lagi. Jangan cuma ilir itu kipas itu ilir itu kipas. Nah, kipas itu ilir itu kipas itu. Nah, ayo edan bareng ayo. Ilir itu wes gambarane orang polah itu. Orang kalau masih muda itu ya kayak ilir itu kan masya Allah polanya kayak gitu. Ilir itu loh, mobat, moncat, mosak, morak, maju, ngalor, ngetan, riwa, mondar, jungkir, kalang kabut. Wes kono penak gari neruske. Apa yang dicari kok sampai polanya kayak ilir? Bukan hanya mengamalkan P4 sampai P. Banyak banget. Pergi pagi pulang petang, poyang payengan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas beringis, pelirak pelirik, pelorak pelorok, pendelak pendelik, peletak peletik, pencolot pencolot, perengat perengut, perang perung, perak prek, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, pulsa. Yang dicari cuma dua, tandure wosumilir tak ijo royo-royo. Ini tanaman yang hijau melambai-lambai siap panen, berarti urusan perut. Tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, berarti urusan bawah perut. Loh, penganten baru itu lebih mementingkan perut apa bawah perut? Lah iya, kalau tandur wosumilir tak ijo royo-royo itu urusan perut, tak sengguh penganten anyar urusan bawah. Makanya kalau masih muda itu yang dicari ya cuma urusan perut sama bawah. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Itu simbol dunia. Makanya jangan cuman itu, harus dadi cah angon, suruh menek, blimbing itu buah yang liringannya ada 5 rata-rata 5. Ada yang 3 liringannya karena yang 2 mbok krokoti. Apa 5 itu? Waduh, waktunya cukup apa enggak ini ya? Kalau kita sesuaikan dengan acara kita hari ini, maaf, itu ada pada ayat yang biasa dibaca kalau lagi syukuran-syukuran itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Lain jawabi Allah kaya wong sambat kok kayak utang. Semangat belas. 5. Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Syukur nikmat. Tadi sudah saya sampaikan yang ada disyukuri untuk modal taqarrub kepada ilahi, mendekat kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardah. Kalau melakukan amal soleh semata-mata mencari ridha Allah. Jangan karena apa-apa, jangan karena siapa-siapa, tapi lillahi. Setiap sholat kita sudah berbaiat kepada Allah. Kita baca ketika doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Sesungguhnya sholatku, semua ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah, karena Allah. Ini amal apapun diupayakan lillahi. Ayo belajar ikhlas seperti filosofinya akarnya pohon itu loh. Akar itu bahasa Inggrisnya the oyot cara kene oyot. Nah, the oyot, coba akar perjuangannya luar biasa. Untuk siapa dia nyari air? Demi sebatang demi sebatang pohon, agar pohon itu bisa tumbuh kemudian bermodot. Apa modot bahasa Indonesianya apa ya? Ya tumbuh itu tukul, modot ya bermodot. Kemudian pohon itu tinggi besar, kalau ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Coba perjuangan akar yang luar biasa. Ketika pohon itu sudah tinggi besar kuat, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya manis, akar sama sekali nggak pernah disebut. Bahkan dia nggak menampakkan diri, dia terus bersembunyi di dalam tanah. Orang menyanjung-nyanjung, orang memuji-muji, yang dipuji siapa? Pohon itu gagah, pohon itu kuat. Padahal dia gagah kuat itu jasanya akar nggak pernah disebut. Yang dipuji siapa? Daunnya. Daun itu rimbun sekali. Padahal daun bisa rimbun itu juga jasanya akar nggak pernah disebut. Dia tetap sembunyi di dalam tanah. Bunganya mekar, merekah indah. Bunga yang dipuji, padahal bunga itu bisa mekar, merekah indah, jasanya akar nggak pernah disebut. Buahnya sangat manis, buah yang dipuji-puji, padahal buah bisa jadi manis, itu pun jasanya akar. Tapi akar nggak pernah marah, akar nggak pernah protes, dia tetap sembunyi di dalam tanah. Karena akar sadar, ketika dia menampakkan diri, bahasa Indonesia berbejudul en bermetungul mak betunduk, maka pohon itu akan miring. Apalagi akar menampakkan diri seluruhnya, maka pohon itu akan tumbang. Betul? Nilai keikhlasan kalau sudah hilang, siap-siap tumbang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong ikhlas itu orang kepingin ketok, ngapunten, kayak jantung saya bekerja keras luar biasa, memompa darah mengalirkan ke sekujur tubuh saya. Saya duduk, berdiri, tidur, jalan, jantung saya kerja, tapi jantung nggak pernah mau menampakkan diri. Coba misalnya jantung pengen menampakkan diri manggon yang batuk gini, tambah jelek. Paru-paru pengen menampakkan diri manggon yang dengkul, malah jelek. Itu namanya ikhlas, nggak pengen dilihat orang, nggak pengen didengar orang. Toh orang juga sudah tahu. Maaf, belajar pula dari maaf alat vitale bapak-bapak itu jasanya besar itu Pak. Yang hadir sekian banyaknya itu hasil karyanya dia semua, tapi dia nggak pernah mau menampakkan diri. Kelihatan sedikit mendelep lagi. Orang ikhlas itu gak gitu. Wah, desa ini sekarang maju karena jasa saya. Sayalah kepala desa yang paling berjasa. Ndak, jasane wong akeh Pak Lurah. Pak Lurah nggak usah bilang kayak gitu. Kalau memang jasanya besar, masyarakat juga sudah tahu. Betul? Wilayah hukum Kecamatan Songgom sekarang aman dari kriminalitas karena Kapolseknya saya. Kapolsek sendirian, ya nyonyor kok. Ya bekerja bersama-sama seluruh anggota, elemen-elemen masyarakat, dibantu dengan para ulama, para kiai yang memberikan pendidikan moral kepada masyarakat, sehingga yang mau berbuat jahat nggak jadi. Itu juga jasanya para ulama. Makanya Kapolsek itu kalau ketemu ulama ya harus terima kasih, ngono loh Pak Kapolsek, ringankan tugasnya. Nah, kalau nggak dibantu para ulama ya keberatan loh Pak Kapolsek. Anggotanya berapa Dan? Ya, satu kecamatan polisi cuma 18, padahal yang nakal, yang jahat berapa? Itu yang ngumpul di sana wis sakmono akeh. Apa ndak kualan polisi gitu loh. Wes enggak selesai ini. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati,
sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Kaderisasi dan regenerasi. Anak-anak kita harus lebih sukses daripada orang tuanya, anak-anak kita harus lebih hebat daripada orang tuanya, dan itu cita-cita setiap orang tua. Betul? Orang tua dikatakan hebat, sukses kalau punya anak yang kapasitas dan reputasinya melebihi orang tuanya. Itu orang tua sukses. Sebagaimana guru dikatakan berhasil, sukses kalau punya murid yang lebih hebat daripada gurunya. Saya yakin saya. Bapaknya Pak Kapolsek orang hebat, sukses. Buktinya punya anak jadi Kapolsek, jadi perwira, ajun komisaris polisi. Jadi ini yang hebat, bapaknya. Padahal bapaknya beliau, mohon izin, bapaknya profesinya apa? Dan bapaknya di pegawai, putranya jadi Kapolsek. Ini sukses. Bapaknya Pak Lurah orang sukses, orang hebat. Buktinya bisa mendidik dan mengantarkan anaknya jadi kepala desa. Nanti Pak Lurah, nanti kalau putranya Pak Lurah jadi camat, jadi kepala dinas, Pak Lurah orang sukses. Nah, putranya Pak Lurah kok jadi ketua RT, berarti Pak Lurah gagal. Loh, saya itu jujur, saya dengan jujur mengakui, sejujur-jujurnya saya seperti ini bukan karena saya yang sukses, tapi orang tua saya, guru-guru saya. Ya karena guru-guru saya, karena kiai-kiai saya, guru-guru saya dan orang tua saya nggak ada apa-apanya. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya sukses apa enggak? Ya nanti anak saya. Ukurannya begitu. Kok meneng? Woi. Lah kalau anak saya kapasitasnya nggak bisa kayak saya, nggak bisa melebihi saya, berarti saya gagal. Ngono, sampean juga gitu. Makanya ini wa aslih li fi dzurriyyati. Mudah-mudahan kita punya anak-anak yang di dunia memuliakan kita, di akhirat mensurgakan kita. Yang keempat, inni tubtu ilaika. Bertaubat kepada Allah. Apalagi maaf yang sudah tua. Masa tua itu masa untuk menghapus dosa, jangan malah numpuk-numpuk. Udah tua numpuk-numpuk dosa, rugi, ndak imbang. Enaknya sama malunya itu loh, ndak imbang. Umur udah 90 tahun pacaran. Coba enaknya sama malunya lebih gede mana? Malu wirang. Gitu loh, wis meh pensiun korupsi. Lah sapa sing nikmati hasil korupsi nih? Dia malah hidupnya di penjara. Maka waktunya memperbanyak taubatan nasuha. Yang kelima, wa inni minal muslimin, berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati-mati kecuali dalam keadaan Islam. Makanya yang udah tua, mohon maaf banget, itu kita harus lebih banyak mendekat kepada Allah. Nggih? Mbok gak direken aku. Woi. Udah waktunya sekarang pegang tasbih, banyak zikir. Sulastri. Sumiati. Sumarni. Sugiyarti. Sulikah. Supiyah gitu. Syukur nikmat. Berikutnya berjuang jadi orang terhormat, bukan hanya di dunia tapi terhormat dunia. Ucapan kita harus mengantarkan kita jadi orang terhormat, perbuatan kita harus bisa mengantarkan kita jadi orang terhormat. Lah kalau terhormat di dunia saja ya rugi, di dunia dihormati tapi kalau di akhirat nggak terhormat, buat apa? Tadi udah saya sampaikan, nggak lama. Kalau hanya terhormat di dunia rugi. Enggak lama. Kepala desa mentok 2 periode 16 tahun. Mentok. Kalau dulu kan 3 periode Pak Lurah ya. Sekarang 2 periode, 1 periode 8 tahun. Kalau dulu 3 periode 6 tahunan, berarti 18 tahun. Ya rugilah kalau terhormat cuma di dunia saja. Halo? Ya semua. Ya wes pada meneng nih. Makanya yang terakhir, sukses dunia akhirat. Sehingga kita diajari doa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina top
sukses di dunia, sukses pula di akhirat. Udah jam 4. Ya udah, sarung mangga, oke. Ayo, sekarang yang tadi, yang khatam 3 kali tadi, ayo naik sini mas. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, ini dari siapa? Panitia keren nih, makasih Pak Lurah. Tak pikir Pak Lurah sopo ini orang dipanggil kok. Kamu mau apa? Adzan urung maghrib kok adzan. Nak, sandalnya dilepas sayang. Ya, sandalnya dilepas sana ya. Yuk, minta tolong mic. Ini nggih. Mas operator mic warna putih mas. Makasih, matur suwun. Ayo, ini mas kenalan dulu mas. Coba sampaikan salam dulu ke jamaah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya Nyonge percaya kalau dia bisa khatam Quran setahun 3 kali, percaya. Tapi kalau dirimu nggak percaya. Namanya mas? Nami kula Ahmad Riyadul Jinan. Ahmad Riyadul Jinan. Nggih. Masya Allah, namanya saja Ahmad Riyadul Jinan. Ahmad itu orang yang terpuji. Aku juga Ahmad, orang yang selalu memuji. Loh, nama lengkapku asli Ahmad Anwar Zahid, tapi Ahmadnya sering ditinggal sama orang-orang. Ya kadung dikenalnya itu Anwar Zahid, makanya disingkat Abah Anza. Tuh Anwar Zahid, aslinya ada Ahmadnya. Ahmad itu orang yang selalu memuji. Riyadul Jannah, pertamanan surga. Coba jenengmu Sulastri, Sumini, Marni, Rukmini, Riyadul Jannah. Alamatnya mas? Alamat kula Songgom Karanganyar. Songgom? Karanganyar. Karanganyar, tepuk tangan untuk Karanganyar. Loh, ternyata mas panggilannya siapa panggilannya? Mas Jinan. Hah? Jinan. Oh mas Jinan. Jinan? Enggak. Panggilannya Jinan? Enggak. Loh, tibae pinter basa Jawa lah, aku tiwas ngoyong nganggo bahasa Indonesia. Mondoke ten pundi? Mondoke pertama awal niku teng Lebakjo Tegal. Nggih, terus badane. Cuman pripun nggih dikabari padake kula ninggal terus dawah saking niku. Saking anak tangga gak iso lampah. Oh, di pondok dikabari Pak Dene ninggal terus dawah. Saking kagete. Nggih. Masya Allah, lo kok sampai didawah-dawah nih. Padahal niku lagi berjuang nggih ngapalaken Quran niku. Lagi berjuang nggih ngapalaken Quran, yaitu ujiannya mas. Akhirnya terus pulang. Nggih, pulang berobat terapi alhamdulillah sampai sekarang bisa melampah. Alhamdulillah. Terus habis itu balik ke pondok lagi, mboten? Mboten, sekolah. Oh berarti mondoknya nggak jadi. Mondoknya berapa tahun waktu itu? Mondoknya gak lami pak. Lah nggih pinten? Seminggu ya. Tenan ya bah, seminggu. Seminggu ki ora mondok mas, camping mas. Mondoknya seminggu. Terus manten-manten sekolahnya ten pundi? Sekolahnya ten Madrasah Aliyah Songgom Lor. Madrasah Aliyah Songgom Lor. Okay. Sampun lulus dereng? Lulus tahun Covid. Lulus tahun Covid. Okay. 2019 apa 2020 apa 2021? Oke, awalnya Covid corona. Lah iya tahun berapa? Awalnya Covid corona. 2019. 2019. Habis itu terus kuliah napa mboten? Rencananya badhe kuliah, cuman pripun nggih? Rencanane lho saiki wis 6 tahun nih kelulusane. Pripun? Terus saniki manggene ten pundi? Ten griya. Manggene ten griya kali Mbah. Ten griya kalih Mbah. Nggih. Mboten derek Bapak Ibu. Bapak Ibu wonten griya teng dewe-dewe. Oh, ten griya dewe-dewe ten sebelahe. Sampean ngrencangi Mbah. Rencangi Mbah kadang-kadang nggal enjing niku sadian klepon. Masya Allah ini cucu kesayangan ini. Kalau enjing sadian klepon, kalih Mbah sadian klepon. Nggih, terus ari bar maghrib niku
mulang lari-lari alit kados niki. Masya Allah, bar maghrib mulang ngaji lari-lari alit, siang tepuk tangan. Ayo sinten sing badhe mundhut mantu. Loh, nek siang sadian klepon, nek bengi ngulang ngaji lare-lare. No iki teladan iki, Masya Allah. Aman sadian klepon, rangi ro korupsi. Aman wis to, Masya Allah, barokah. Nek sore ngulang ngaji, ya Allah. Bisa sampai 2 kali. 3 kali. 3 kali. Alhamdulillah. Karena dipun nggih disambi kali niku sih mulang. Nanti sambil kali mulang anak-anak, otomatis sambil deres Qur'annya. Berarti hafal nggih Qur'ane nggih? Alhamdulillah lumayan lah ya. Maksudnya lumayan itu hafal 30 juz hafal semua. Boten. Hafalnya berapa juz? 2, 3. Juz berapa saja itu yang hafal? Juz 1, juz 2, juz 3. Oh, berarti masih proses menghafal. Nggih. Nah, ya terus lanjutkan Mas. Insyaallah. Lanjutkan juz 1, juz 2, juz 3. Nah, kok nek ora rabi-rabi nek urung hafal Quran. Nggih, ngono nggih. Heeh, ya wis muga-muga kok apale umur 59. Amin. Amin amin, gek nang segera dihafalke sing sregep sing semangat. Udah punya rencana mau nikah belum?